Okay, guys. Okay, everyone. There was some trouble issue in the Instagram. So to make our talk show better, so that we can know and listen to the word of God and know the guest star more, I need to log out and log in again. So let's wait for the guest star to join in. We'll wait. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Hi. Hi. Hi, Daniel. Hi, Cici. How are you? I'm fine. How are you? Yeah, I'm good. Yeah. Okay. So, I'm so glad to have you here with me, Cici. It's really nice. Yeah, me too. Thank you for inviting me. Yeah, thank Thank you. you. And you're doing this. I think it's a really good apa namanya action of yours. Zaman-zaman Thank sekarang katanya you want to make an impact to other people Yes. through this platform. I think it's good. I support Thank you you. Praise fully. God. Praise God. Glory to God. I'm really glad to start my live Mm-mm. Instagram from last 3 weeks with Brother JJ, and now I got Chifara, the wife of Ko JJ, with me in the live Instagram. It's really nice to start in the month of May with Ko JJ and end it with Yeah. Chifara. What a blessing. Yeah. Okay, Oh, so nice. praise God. So Chi, let's Yeah. start. I think we can Okay, start with sure. the prayer. Yeah, sure. Lord, we just give you glory, Father. Kami ngucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul lagi Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan Tuhan, sharing Tuhan, kesaksian Tuhan dari kehidupan Cici Para Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan, Amin. tidak ada satupun kata-kata, tidak ada satupun yang akan kami bicarakan yang akan kembali dengan sia-sia Tuhan, melainkan akan menjadi Amin. kekuatan, akan menjadi harapan baru Tuhan, akan menjadi satu pembelajaran Ya, bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, pakailah amin. platform Instagram ini Tuhan untuk memberkati orang-orang Tuhan, mereka yang kehilangan harapan Tuhan, mereka yang putus asa Tuhan, mereka yang tidak mengenal Engkau, yang mereka yang tidak merasakan hadirat-Mu Tuhan. Let them know you, Father. Let them feel your Amin. presence in their houses, Father. Let Yes, them feel Lord. your presence in their life, Father. Touch each and every one Yes. of them, Father. We know, Lord, that your spirit is omnipresent, Father. And we know, Lord, Amen. that you are there in the midst of your people, Father. Thank you for everything, Father. Yes. Now we would like to start this program, Father, and let thy will be done in our program, Father. Thank you for everything, Lord. We just Amen. surrender this time into your hands. In your mighty name we pray. Amen. Amen. Good prayer. Thank you, Chi. Praise God. So, Chi, what I want to Yep. ask you, the first question, are you Hmm. born in Christian family? Okay. Okay. Am I born Christian family? Actually dulu gua itu enaknya gimana nih? Pakai gua atau aku kamu ya? Terserah you Enaknya aja yang terserah ya. yang Yang comfortable yang with you aja. comfort aja ya. Oke, dulu aku itu eh masuk Kristennya itu sebenarnya kelas 4 5 SD lah kurang lebih.
itu karena my parents akhirnya pindah. Jadi dulu sebenarnya ada cerita bagus banget sih sebenarnya kesaksian daripada my family. Jadi dulu awalnya itu Oke. my mom Catholic. Kita tuh Catholic, full Oke. Catholic ya, satu keluarga Catholic. Aku juga dulu sekolahnya tuh sekolah Catholic terus gitu. Dan dan my dad itu tipe orang yang nggak percaya sama Tuhan gitu. My dad tuh bener-bener kerjaannya tuh demennya tuh olahraga. Jadi kemana-mana tuh dia demen main tenis, dia demen demen main soccer, apa semua golf, pokoknya di semua dia demen gitu. Dan tapi dia nggak pernah Sportif percaya ya sama sih. Tuhan gitu. Nah sampai mm-mm, Sportif ya. my dad awalnya kenapa? Ya, orangnya Sportif ya seperti berarti. itu. Nah, Oke. iya, jadi tapi kalau disuruh ke gereja nggak pernah mau gitu kan. Nah, sedangkan my mom juga Catholic. Tapi sampai suatu saat my mom diajak temennya pergi ke gereja. Waktu itu gerejanya tuh gereja GBI yang di Kasta Pemuda itu zaman itu. Terus, Oke. nah my mom mulai mau ngajak my dad nih kan. Dia mau ngajak my dad. Kalau kita sih anak-anaknya sebenarnya ngikutin orang tua gitu. Jadi orang tua kemana, Ya. diajak kemana ya kita ngikut gitu. Nah, my Mm-mm. mom ngajak my dad. Nah, my dad tuh nggak pernah mau gitu kan. My dad nggak pernah mau. Sampai Oke. akhirnya my mom akhirnya ada suatu kejadian. Jadi my mom tuh rajin walaupun dia ditolak terus sama my dad. Dia tuh setiap kali di mobil dulu kan masih pakai kaset tuh ya. Nah, my mom Mm-mm. selalu beliin Zamannya kaset. kaset-kaset khotbah-khotbah dan waktu itu Ya. my dad suka sama Gilbert Lumoindong waktu itu. Oh, Terus oke. akhirnya karena Oke. suka, my mom selalu beliin tuh kaset Gilbert Lumoindong gitu kan. Dia Oke. beli banyak banget berapa seri gitu. Terus buat my dad tuh Iya, setiap iya, kali kalau iya. nyetir selalu dengerin gitu kan. Mm-mm. Nah, my dad tuh sukanya cuma Gilbert Lumoindong tok karena waktu itu Gilbert kan orangnya kan lucu gitu kan. Jadi my dad Ya, benar, suka benar, benar, banget gitu benar. sama dia. Benar, benar. Ya. Nah, terus setelah itu sampai ada suatu kejadian. Suatu kejadian itu kayak when I was mungkin kelas 5 ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu. Nah, jadi my dad itu kita lagi pergi waktu itu ke Anyer, lagi liburan Oh, gitu. oke. Di hotel mana aku lupa gitu. Kita lagi main di pantai dan my dad kan juga orangnya demen banget pantai. Jadi lagi main di Mm-mm. pantai segala macam dan aku lagi di daerah pesisir pasir lah gitu lagi bikin-bikin Oke. sandcastle and whatsoever masih kecil gitu. And then Mm-mm. tiba-tiba suddenly ada mbak aku teriak-teriak gitu. Mm. Bapak gitu tuh sambil lari-lari gitu. Terus kayak kaget kan, kenapa nih? Kenapa gitu kan? Ternyata tuh my Iya. dad itu lagi ditarik sama my brother. Jadi my dad itu kayak lagi Oke. udah di pantai, di pesisir pantai, udah kayak nggak jelas gitu, udah kayak tiduran, terus lagi ditarik-tarik sama my brother gitu loh untuk ke pasir gitu loh dari Oh, bisa air. begitu sih. He was swimming ya? Terus nah, jadi ceritanya gini, nanti ada cerita lagi. Nah, terus akhirnya mbak aku bantuin my brother tarik gitu, ditarik supaya Ah, bisa akhirnya ke pasir gitu kan. Nah, ah. terus akhirnya kelihatan banget tuh waktu itu matanya bengkak, sini kan kemasukan air semua, parah terus kakinya juga dia nggak bisa kayak orang lumpuh gitu, nggak bisa jalan sama sekali gitu. Kita juga kaget, ini kenapa gitu kan. Nah, Ah, ternyata pas udah lagi pemulihan, iya, dia cerita, jadi kan dia nggak percaya sama Tuhan. Nah, iya. terus pas dia lagi main di pantai, dia lagi di air nih, di air. Terus dia lagi ngadep ke arah kita yang lagi main di pasir gitu. Oke, Nah, dia nggak sadar kalau belakang dia tuh ada ombak gede. Ada ombak oke. gede. Heeh. Nah, ada ombak gede terus tiba-tiba ombaknya jadi pas ombaknya mau jatuh, itu dia baru nengok gitu. Dia baru sadar, oh ini ada ombak nih mau jatuh dan pas di ombaknya jatuh, bam dia Kena. kena sininya dia. Kena Oke. sininya dia which is itu kayak ternyata manusia tuh punya saraf apa di sini. Jadi kalau Heeh. kebentur kenceng, itu tiba-tiba langsung lumpuh total. Jadi nggak bisa Oh, gerak sama sekali. Kaki nggak bisa gerak, oke. tangan nggak bisa gerak, semua nggak bisa gerak gitu. Nah, Iya. setelah dia tiba-tiba mendadak bam kena syarafnya kayak gitu nggak bisa gerak, Heeh. dibawa arus dia langsung dibawa arus, kita nggak ada yang sadar lah kalau dia hilang gitu kan. Kita benar sama sekali Mm, nggak ada yang sadar gitu. Kita pikir dia mm. berenang doang gitu kan Iya, iya, di iya, air. iya. Karena dia dibawa sama arus kegulung-gulung di dasar apa namanya di dasar laut gitu, di kegulung pasir apa segala macam, dia nggak bisa gerak, nggak bisa berenang sama sekali gitu kan. Sampai Oke. akhirnya tuh dia sesak nafas. Tapi tapi Mm, somehow tiba-tiba dia keinget ada satu nama, Tuhan Yesus. Kan dia udah mulai denger-denger kaset tuh kan, kaset Gilbert iya, Tumaindong kan. iya, Dia iya, mulai iya. dengar bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat gitu kan.
Wow. Langsung dia ingat seperti itu, langsung tiba-tiba dia udah kayak nggak bisa nafas, udah sesek, udah hampir Nah, mati, tiba-tiba dia keinget Yesus, dia tiba-tiba teriak, Yesus gitu. Dia bilang, kok aku bisa ya walaupun di air, tapi aku bisa bisa kedengeran gitu loh. Kalau aku benar-benar ngomong wow, teriak amazing. Yesusnya tuh Wow. jelas gitu. Nah, setelah dia teriak Yesus, tiba-tiba ada satu ombak ngedorong dia, tiba-tiba dia Iya. dia bisa naik ke ngambang ke atas, Oke. terus dia bisa tarik nafas. Dia bisa Wow. tarik gara-gara itu, dia bisa tarik nafas. Nah, setelah itu, pas dia udah tarik nafas kayak begitu, nah dia ditemuin sama nelayan awalnya. Dia ditemuin sama nelayan dan nelayannya itu eh, mau coba nyelamatin dia. Cuma kan karena my dad itu kan apa fisiknya tuh kan orangnya tuh gede, tinggi gitu kan. Mungkin nelayannya itu ngerasa berat banget nih orang gitu. Nah, karena Aha. mungkin berat atau apa, jadi dilepasin lagi gitu, Mhm. nggak sanggup, nelayan nggak sanggup narik gitu. Nah terus kan ya udah habis itu dia kegulung-gulung lagi kan, terus dia bilang wah Iya, Tuhan ini kayaknya udah saatnya mungkin dia mati gitu kan, dia mikir kayak gitu. Tapi iya. terakhir lagi dia ingat lagi kata Tuhan, apa dia ingat lagi nama Tuhan Yesus dan dia panggil lagi, dia teriak lagi Tuhan Yesus gitu, dia panggil kencang-kencang di dalam air situ. Tiba-tiba dia ada ombak yang ngedorong dia Hmm. sampai jadi dia balik lagi ke pesisir pantai tempat dia hilang tadi. Jadi which is ke tempat kita. Jadi benar-benar ada ombak yang ngedorong dia ke tempat kita lagi gitu loh. Kan makanya Wow. ini amazing banget gitu loh. Maksudnya kan orang tuh biasanya kalau ombak kan udah ke bawah ya udahlah ke bawah ke laut kan. Iya, Tapi ini iya, dia iya. bisa ada ombak yang ngedorong dia balik lagi ke tempat kita yang tadi gitu loh di pantai situ. Nah, Hmm. ya udah akhirnya dari situ ketemulah sama my brother. My brother kan juga masih kecil waktu itu kan kelas 5 SD. Iya, Jadi pas dia narik juga dia iya, berat gitu. Nah, terus iya, iya, kelihatan betul. tapi kan akhirnya kelihatan mbak aku kan. Akhirnya mbak aku juga bantu narik. Iya, Terus ada lagi ada orang juga iya. penghuni sana, hotel juga terus dia juga bantu narik juga gitu. Nah, dari situ semenjak hari itu, nah my dad itu sekarang tuh sampai sekarang pun sih. Jadi dia tuh ada kerusakan dari syaraf. Jadi kakinya itu tidak bisa berfungsi Oh, dengan baik, sebelah kaki satu satu kaki tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalnya mau lihat my dad jalan itu selalu kakinya tuh sebelah ada nyeret-nyeret dikit gitu. Tapi oh, jadi semenjak dari itu dia udah nggak bisa lagi tuh olahraga tenis, nggak bisa apa segala macem. Kayaknya iya. gini, dia langsung mikir kenapa ya Tuhan kayak begini. Ternyata Hmm. Tuhan itu mau kasih dia seperti ini supaya dia punya banyak waktu untuk mengenal Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Jadi semenjak dari situ dia jadi percaya 100% sama Tuhan Yesus. Dan gak cuma itu doang, Wah, karena dia juga nggak bisa amazing. olahraga, jadi dia tuh habiskan banyak waktunya untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan Wow. firman Tuhan. Terus iya doa pagi, semua dia lakukan hal itu. Jadi sekarang dia merasa bahwa hidup dia bersyukur sekali dengan apa yang terjadi walaupun sampai sekarang kaki dia juga masih rada nyeret-nyeret gitu dan makin Hmm. parah kan makin tua ya. Cuma tapi dia tetap Hmm. Hmm. bersyukur karena kejadian seperti itu jadi dia bisa mengenal Tuhan dan benar-benar bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan semenjak saat itu ya udah jadi nggak cuma mami aku doang yang pergi ke gereja, tapi juga my dad juga dan anak terus bisa pelayanan, rajin pelayanan waktu itu See? bisa di gereja tuh dari pagi sampai sore karena kan ikut my dad kan sama my mom mereka pelayanan berapa kebaktian gitu kan jadi ya Hmm. ya begitu deh jadinya kalau misalnya dibilang Kristennya dari kapan ya dari semenjak itu gitu. So before-nya berarti gak belum kayak terlalu Kristen gitu ya, kayak masih agak KTP tapi semenjak Ya kejadian dulu itu jadi Katolik awalnya, aku oh dulu Katolik. awalnya Katolik kan iya Oke, keluarga my mom kan Katolik oke, gitu. oke, oke. Awalnya dari Luar situ. baru. Wow, luar biasa. Iya, ya itu Terus, kesaksiannya benar-benar membekas sih. Aku juga sebagai anaknya, wow, jadi sekarang aku ada sedikit sebenarnya ada sedikit ya, bukan trauma ya, mungkin jadi aku ada sedikit kurang gitu suka sama pantai sebenarnya. Karena ya, mungkin ada ingetan masa kecil banyak yang yang gitu ya. keinget gitu mungkin mengenai kayak gitu Hmm. ya, Mm-mm. Tapi seperti aku itu. rasa sih ya, Mm-mm. karena kejadian itu jadi your dad mendapatkan keselamatan yang sejati yang gak terbeli sama apapun ya. Betul, Karena satu betul kejadian. dan Walaupun there is betul a betul price sekali. to pay, tapi at least through that he know the true salvation. Wow, Yes. amazing. Dan juga nggak cuma gara-gara itu, aku ngerasa sekarang tuh aku ngerasa my dad tuh menjadi orang yang amat sangat punya wisdom yang luar biasa sih.
my dad. Jadi kalau Wah. misalnya kita anak-anaknya punya masalah atau apa segala macem, kita tuh selalu tuh cari pasti my dad. Kalau untuk orang yang bisa problem solving, kita selalu telepon my Hmm, dad, and then kita cari my dad. Gitu. Dia selalu amazing. begitu. Mm-mm. So semenjak itu you mulai fokus Hmm? like at that Hmm? time you are in like what age gitu Ci? Are you still like 12, 13 Masih or SD. SD oh masih kelas SD? Oke. 4 SD. 4 SD tuh mungkin sekitar 10 tahun ya, kayak segede Nicole tuh. Kayak segede, segede Oke. anakku yang pertama. Mm-mm. Oke. So pas Masih semenjak gituan. SD itu you mulai fokus di church and all that stuff gitu, mulai Ya, percaya semenjak saat itu Tuhan. langsung my dad sama my mom fokus full di gereja. Hmm. Puji Terus Tuhan banget ya. Mm. kapan Ci you feel like kan kita tahu Tuhan dari kecil pun belum cukup juga ya Ci, what I've heard and Betul. what I've known. Ya, Mengetahui Tuhan sebelum mengalaminya sendiri itu kan still not enough. So ya, betul. when is the time that you really experience God in your life? Ya. Oke, kalau for me personally itu semenjak apa namanya, I think yang benar-benar mengenal Tuhan secara full itu pas aku kuliah. Itu pas aku Oke, kuliah. oke. Jadi dulu kan memang main-main ya, masih main-main lah ya, gitu namanya juga anak kecil. Walaupun tumbuh di gereja, cuma tapi Iya, kan belum tentu hatinya di gereja, ya kan. iya, iya, Cuma, iya. nah aku ngerasa, nah semenjak kuliah waktu itu. Jadi aku ngerasa hidup aku kok kayaknya begini-begini aja ya, maksudnya ya pergi ke gereja, pulang ke gereja, ya gitu aja Rutinitas, gitu. Tapi, mm-mm, kayak rutinitas kena, ya. iya kayak rutinitas gitu. Cuma aku ngerasa kok ternyata Tuhan apa pas aku ikut suatu apa waktu itu aku ikut ada suatu bukan retret ya kayak semacam KKR gitu. Aku ngerasa ikut Oke, apa ikut KKR dan di situ aku oke. ngerasa kok situ aku sampai nangis-nangis waktu itu aku ngerasa sampai Hmm, nangis-nangis terus udah gitu hmm, aku juga ngerasa kok Tuhan baik banget aku ngerasa Tuhan itu selalu apa namanya menerima aku apa adanya segala apa terus udah gitu Tuhan juga memberikan keselamatan yang tidak bisa kita bayar dengan uang sebesar apapun gitu. Nah dari wow. situ aku bener-bener mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kan itu sebenarnya proses ya. Jadi bukan berarti Iya, pada hari dari saat itu kita langsung full bener-bener dedikasi sama Tuhan, enggak. Jadi itu butuh proses. Jadi aku ada ups and down juga gitu. Dan iya. sampai akhirnya ada suatu revelation apa sampai ada suatu kejadian beberapa tahun kemudian ada suatu kejadian di mana apa my dad itu awalnya dari my dad lagi. Jadi dia dapat Oke, sebuah oke. revelation di mana sebuah revelation di mana sebenarnya Tuhan itu nggak perlu kita panggil-panggil lagi gitu. Tuhan tuh nggak perlu kita panggil-panggil lagi karena kita selalu percaya bahwa Roh Kudus selalu ada dalam hati kita. Terus juga ada Betul ya. revelation. Jadi terus begitu ada revelation juga kalau misalnya dari Alkitab dulu tuh aku males banget baca Alkitab ya kan. Alkitab tuh kayak buku tebel banget gitu. Aku baca buku biasa aja aku males ya kan. Nah, apa? Iya. Nah, ada revelation. Jadi my dad pas udah dapat revelation itu dan Hah, udah benar-benar menjadi rema dalam hati dia. Nah, dia tuh panggil tuh biasanya anaknya semua dia panggil semua anaknya dia kumpulin. Nah, terus dia oke. langsung ngomong depan anaknya. Dia kasih tahu, dia selalu seperti itu. Kalau ada Wow. revelation baru dan dia kasih tahu sebenarnya tuh Alkitab itu sebenarnya itu semua tuh mengenai Kristus dia bilang. Alkitab Hmm, itu bukan mengenai diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tuh kayak ada benang merahnya, nyambung gitu. yes, Perjanjian lama tuh yes. seperti kalau misalnya nih, kita tuh kalau misalnya kayak misalnya ya, kamu belum pernah ketemu sama aku, kamu taunya kok JJ misalnya ya. Terus kok JJ cerita sama kamu, aku punya istri namanya Farah, nih fotonya gitu. Dia kamu kasih Ya, JJ kasih ya. lihat kamu fotonya. Nah, itu seperti perjanjian lama gitu. Jadi dikasih Hmm, tahu gambarannya seperti apa, Kristus itu seperti hmm, apa. Tapi perjanjian baru itu Kristusnya yang sudah datang. Jadi perjanjian baru seperti akunya datang, ketemu, "Hai Daniel," gitu. "Ini aku, ini hmm, Farah," gitu kan. Nah, jadi iya. seperti itu gitu. Nah, pas Wow. semenjak kita dapat revelation seperti itu ya, baca Alkitab tuh jadi nggak ngoyo. Jadi kita tuh nggak ngerasa kayak Hmm,
kok kenapa begini ya, kok kenapa begitu ya, kok kenapa Iya, begini ya, kita iya, nggak seperti itu. Jadi iya. pas baca karena kita dapat revelation seperti itu, jadi kita tuh bisa tahu apapun yang kita baca di Alkitab itu semua selalu harus Hmm. dihubungkan dengan Kristus. Jadi bukannya kita Yes, egois lagi, ini apa ya yang bisa aku dapat di Alkitab buat diri aku sendiri benar. misalnya, atau enggak apa yang bisa aku Iya, dapat di Alkitab buat bisnis aku, atau enggak apa ya benar. bisa dapat di Alkitab buat kesuksesan aku. Udah nggak kayak gitu lagi cara mikirnya, tapi memang Betul. ketika kita baca Alkitab kita benar-benar trying to get to know the real character of Jesus, and then Yes. the essence of Jesus itself, and it's wonderful gitu. Jadi pas baca kok aduh Wow, menarik awesome. banget ya gitu. Alkitab jadinya tuh Iya. secara konteks and everything tuh jadi jelas gitu. Kalau dulu tuh kayaknya pas baca Hmm. Alkitab kok di pasal sini dibilangnya begini, kok di pasal begini-begini nih nggak matching nih, nggak matching gitu kan. Dulu kayak bingung banget, Iya, jadi kayak lama kelamaan iya, adalah males lah, tinggalin gak usah dibaca gitu. Tapi setelah kita tahu iya, konsepnya iya, iya. seperti itu beda gitu. Jadi itu Hmm. nah dari situ sih aku ngerasa, dari situ tuh aku baru Wow, bener-bener ngerasa punya revelation pribadi sama Tuhan, baca Alkitab tuh juga nggak ngoyo dan sebagainya, itu mulai dari saat itu. wow, amazing, super. Mm-mm. So, Iya. kuliah di mana, Ci? Is it in Indonesia or out of Indonesia? Kenapa? Kuliahnya di mana, Ci? Indonesia or Sorry, out of Indonesia? putus-putus. Oh, kuliahnya. Enggak, aku Iya. kuliahnya di UPH. Di Oke. UPH aku kuliahnya. Nah, itu ada ceritanya Jurusan? juga. My brother kan, Coba jelasin, Gary coba itu kan ceritain. dia kuliah. My brother kan Gary itu kuliahnya di Vancouver kan, di Kanada. Nah, terus Oke, terus setiap pas dia udah mulai, dia kan cuma sama sama aku kan cuma beda setahun si Gary. Nah, pas oke. Gary kuliah ke sana, nah aku diajak lah sama mami aku ke sana liburan gitu kan. Hmm, Liburan sekolah tuh ada sampai sebulanan lah di sana gitu. Nah, hmm, terus karena ngelihat apa di sana enak, udara mungkin enak apa segala macam. Terus aku pengen banget ke sana. Udah gitu kan juga mikir, jadi kita bisa barengan kan satu apartemen gitu loh. Jadi juga biaya ya bisa lebih murah juga anyway gitu kan. Udah ada koko iya, gitu iya, kan istilahnya. iya, Jadi tuh aku memang targetnya tuh pokoknya harus Vancouver lah, nggak mau tahu gitu. hmm, Aku dulu pikir kayak nah, gitu, nggak mau tahu iya, pokoknya harus iya, iya, Vancouver. Nah, iya. sedangkan pas udah lulus SMA, aku sebenarnya nggak tahu sebenarnya aku mau jurusan apa gitu. Hmm, Aku benar-benar clueless gitu. Aku mau jurusan apa ya, kuliah jurusan apa gitu kan. Aku gini nggak suka, itu nggak suka, paling sukanya ini. Jadi apa ya gitu. Nah, sampai akhirnya aku akhirnya mau maksa mau masuk ke jurusan kayak desain apa sih namanya, desain fashion display gitu design. kalau nggak salah di sana. Nggak ada desain display kalau di sana, ada satu tempat, ada satu sekolah art yang oke gitu. Cuma tapi dibilang oke banget Oke, sebenarnya kalau misalnya mau sekolah art, sebenarnya tuh larinya tuh mestinya nggak ke sana. Kalau sekolah art tuh yang bagus tuh kayak misalnya di Milan atau enggak misalnya di Amerika gitu kan. Jadi bukan di Kanada sebenarnya gitu. Nah, tapi oke. kan aku maksa, aku pengen mau ke sana Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya. sampai akhirnya aku apa udah belajar tuh dulu TOEFL kan. Dulu kan mesti mesti TOEFL. TOEFL-nya harus di atas 550. Aku inget banget. Aku udah les TOEFL apa segala macem, udah latihan segala macem. Pokoknya akhirnya TOEFL aku udah bisa tuh di atas 550 gitu. Hmm, Sampai pas suatu aku ikut tesnya, tes hari H-nya iya, itu, yang benar-benar iya, tes TOEFL-nya, iya. eh, mendadak aku bisa sakit. Jadi sakit, Hah? terus demam, demam, Oh, demam tinggi, benar-benar demam tinggi. Jadi tapi kan oke. mau nggak mau ya kalau di sana kalau kita udah set tanggalnya segitu udah bayar kan waktu itu kan udah bayar ya kita Iya, nggak bisa ganti-ganti tanggal gitu. Jadi mau nggak mau aku iya. mesti datang ke sana. Jadi tuh aku udah kepala aku udah pusing gitu udah muter-muter. Aku tetap harus Hmm, ngerjain tes TOEFL itu bisa berapa jam kan tes TOEFL-nya kan udah lemes gitu loh. Pokoknya kalau ada waktu hmm, break aku langsung tiduran gitu, di meja udah nggak sanggup deh waktu itu. Nah, iya, sampai iya. akhirnya pas udah selesai, aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan ini kenapa kok aku pas lagi mau les TOEFL justru gitu, mau tes TOEFL kayak begini, kok aku dikasihnya malah dikasih sakit gitu kan. Iya, iya, Ya udah, habis itu aku bilang kenapa, terus aku bilang kalau misalnya nanti aku TOEFL-nya di bawah 550, aku nggak bakal ke Vancouver Tuhan, aku bilang karena kalau misalnya di Kanada itu kalau misalnya di bawah 550 kita tuh harus masuk ke college dulu, jadi nggak langsung ke university, jadi nanti ada kayak buang buang tahun gitu kan. Nah sedangkan aku nggak mau kayak begitu gitu aku bilang. Jadi kalau kalau kayak gitu aku nggak akan ke Vancouver, aku bilang gitu. Terus ternyata bener, aku punya TOEFL pas keluar hasilnya tuh kalau nggak salah 500,
40-an something. Jadi sebenarnya dikit Aduh. dikit Iya, banget dikit 550 banget. kan. Mungkin nah itu Iya, kan iya, gara-gara iya. aku juga lagi sakit kan. Jadi Iya, iya, udah iya, nggak iya. sanggup deh aku juga. Terus udah Iya. gitu, ah kok Tuhan segini tuh aku jujur waktu itu kecewa banget. Aku kecewa banget, kenapa sih Tuhan gitu. Terus nah akhirnya kan mau nggak mau aku masih cari universitas di sini kan. Aku coba Mm, lihat-lihat Universitas Untar, Trisakti, segala macam sampai mm, mm. akhirnya em, UPH gitu. UPH aku lihat Wow. gitu. Dan yang Iya. paling srek itu aku lihat UPH. Tau nggak aku lihat sreknya gara-gara apa? Apa? Gara-gara kamar mandi. What? Aku cek Kok bisa? kamar mandi karena aku jujur aku kurang gitu suka kalau kamar mandi tuh becek gitu. Oke. Dan kan kalau di sekolah Untar, di Sakti gitu-gitu, itu kebanyakan tuh Iya. kamar mandinya tuh masih rada becek. Jadi yang masih ada pakai ember gitu, dayung gitu kan. Jadi Iya, iya, tuh iya. beceknya tuh kemana-mana. Terus aku udah kayak, aduh, ilfeel nih kalau kayak gini nih. Aku nggak bisa nih berapa tahun kalau kayak begini. Aku pikir kayak gitu. Ya mungkin itu kayak Iya. apa namanya shallow juga sih. Cuma tapi that's the reality yang dulu aku gitu. Nah, aku lihat UPH, Mm, dia tuh punya kamar mandi tuh kering gitu, dry mm. dry itu, which is I like gitu. Jadi kayak Iya, oke. iya, iya. Jadi akhirnya aku daftar ke sini. Jadi aku cuma daftar di UPH doang. Satu tok. Aku nggak daftar di universitas lain. Karena mungkin aku ngerasa udah bete juga gitu. Kok aku nggak diterima di Vancouver gitu kan. Betul. Jadi aku Iya, sampai iya, iya. bilang sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan, pokoknya Mm. aku daftar di UPH. Kalau Iya. misalnya, dan dulu UPH tuh ada sistem gini, kalau misalnya ujian, kamu masuk Mm. grade A, kamu tuh Iya. nggak perlu bayar uang pangkalnya nol. Jadi kok nol, Wow. zaman aku dulu. Ini. Terus kalau misalnya grade B langsung kayak bayarnya ada lumayan berapa langsung, pokoknya jomplang lah bedanya langsung dari nol langsung berapa gitu. Terus grade C segala Gitu. macam itu lebih mahal lagi gitu. Nah Mm. ya udah, terus aku bilang Tuhan, aku kayak rada mungkin doa rada nantangin kali ya. Aku bilang Tuhan kalau misalnya di UPH aku nggak dapet grade A, aku nggak mau masuk UPH. Aku bilang kayak jadi udah nantangin. Nah, sedangkan Tang. Iya. pas lagi Iya. ujian tuh, karena mungkin aku juga udah keki gitu. Kenapa ya aku kok nggak bisa ke Vancouver gitu loh. Aku juga udah janji sama Tuhan kalau kalau di bawah 550 Iya. aku nggak bakal ke Vancouver, aku bilang gitu kan. Cuma tapi kenapa Iya. kenapa di bawah 550 sebelumnya latihan-latihan di tempat les segala macam aku selalu di atas 550 gitu loh. Kok pas banget sih gitu kan. Kan kesel gitu kan Iya. sebenarnya. Terus Iya. And ya bedanya udah sedikit lagi ya. akhirnya pas hari H. Nah, ujiannya itu kalau nggak salah itu dia tuh ada 3 mata pelajaran. Oke. Halo? Ya, dengar Iya, 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 Ci. putus-putus, kedengeran nggak? Yes, Ci. Oh, Very oke. clear, Ada Ci. 3 mata pelajaran. Pelaj pelajarannya tuh pelajaran fisika, matematika, sama Inggris. Jadi itu satu Oke. pelajaran itu ada 50 questions. 50 questions, semua sih pilihan ganda sih. So, 50 questions, dan cuma dikasih 2 jam, bayangin. Jadi ada Oke. 50 matematika, 50 fisika, 50 Ada Inggris, cuma tinggi. dikasih waktu 2 jam. Itu nggak mungkin ada orang bisa selesai dalam waktu 2 jam untuk 150 soal. Iya. Ya udah aku udah kayak, aduh Tuhan, ini udah pasti aku udah pas udah selesai keluar dari situ, Tuhan ini udah pastilah aku nggak mungkin lah dapat A, ini lagi ini kan soal udah banyak banget. Terus juga ada beberapa juga yang aku berdasarkan apa namanya intuisi doang gitu, saking buru-buru kan nggak keburu soalnya gitu kan. Ya udah, ya udahlah kalau memang Tuhan nggak kasih ya udah mikirnya begitu. Hmm. Tiba-tiba pas keluar hasilnya itu bener-bener kaget banget, bener-bener kaget banget. Tiba-tiba aku dapat dapat grade-nya, dapat levelnya, dapat A. Dapat A. Terus aku Wow. kaget, shock banget. Terus aku langsung Iya. bener-bener dapat A. Terus aku sampai shock, hah? Terus jadi dia bilang uang pangkal Anda berarti jadi nggak usah bayar uang pangkal. Dia bilang kalau masuk Iya. ke sini. Kaget kan? Terus aku bilang ini bohong nggak ya? Sampai akhirnya aku nanya ke orang administrasi di UPH gitu. Ini bener nggak ya dengan ID segini-segini bener nggak sih dapatnya A Iya. gitu? Terus dia bilang iya bener-bener. Jadi saya nggak perlu bayar uang pangkal. Iya nggak perlu. Dia bilang kayak gitu kan. Wah kaget berarti Wow. aku udah waktu itu aku doa ya Tuhan memang benar sih berarti Tuhan memang menginginkan aku masuk UPH. Jadi udah dari situ aku masuk UPH dan aku masuk waktu itu aku masuk desain produk Wow. gitu di situ karena aku memang demen desain kan. So, langsung keterima. Amazing. Iya, interesting sih ceritanya kalau ngeliat perjalanan aku Very bersama interesting. dengan Tuhan tuh interesting banget, very interesting. Ya. So, Ci, why have to like Mm-mm. tinggal di sana gitu? Like kan tadi you say buat kamar mandi, why have to tinggal di sana? Like, I mean kan masih sesama Jakarta, Mm-mm. why don't you come and go gitu?
Maksudnya, what do you mean? Tinggal di Tadi UPH-nya gitu? di kamar mandi. Did you stay in UPH-nya kan? Oh enggak, aku nggak stay di UPH. Maksudnya, Oh, aku oke. bolak-balik. Kan aku di daerah Jakarta Barat. Oke. Aku nyetir. Ya. Aku nyetir. My dad nggak bolehin aku ngekos, nggak boleh. Banyak sih Oh, teman-teman aku yang ngekos biar deket kan. Karena my dad uh-uh. bilang anak cewek ya, anak cewek dan Hmm. juga mungkin kan anak cewek pertama. Jadi dia nggak bolehin. Jadi mesti bolak-balik. Lagi pula kalau misalnya aku nyetir, itu sebenarnya kalau dari di Jakarta Barat itu deket banget. Daerah Purindah itu kan deket banget kalau misalnya aku PH. Ya, Paling ya, ya. Ya, betul. cuma ya 10 minutes 20 minutes sebenarnya Dan sih gitu sebenarnya. ya, Jadi my dad prefer kayak begitu, kamu bolak-balik aja ya, dia bilang nggak boleh ngekos deh. My dad bilang kayak gitu ya, aku juga I'm fine with that. Nah kalau WC-nya itu yang maksudnya tuh WC universitasnya, bukan WC tempat tinggal. WC oke, oke. universitasnya jadi dry dry punya WC gitu, toiletnya dry. Kalau yang universitas Oke, waktu itu oke. aku ngeliat toiletnya rada wet bawahnya gitu. Nah, aku nggak suka. Ya, 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 ya. Okay, so after like kuliah like that in UPH, like I'm sure pasti in your heart masih tetap ada like sedikit disappointment kan, like how you face that disappointments Mm-mm. dengan tetap belajar di UPH and Hmm. don't get ke Vancouver. Sebenarnya kalau ngomong disappointment ya, there's a lot of disappointment yang apa namanya, sebenarnya it happens in my life. Sebenarnya aku ngerasa gini karena mungkin my personality and mungkin aku grow up di dalam suatu family tuh yang there's a lot of ada beberapa standar ya, standar misalnya kayak kesuksesan seseorang tuh standarnya dihitung dari apa apa segala macam. Jadi mungkin it just the way aku di race gitu kan. Jadi kalau Hmm. waktu itu aku ngerasa satu sekolah aku nggak ke Vancouver, sedangkan my brother ke Vancouver. Itu tuh aku udah disappoint gitu sebenarnya. Terus Hmm. terus nggak cuma itu doang, aku ngerasa juga dulu pas apa, I don't know, there's a lot of things kayak misalnya aku meritnya kan aku merit muda ya kan, jadi ada banyak Hmm. achievement yang mau aku apa mau aku dapetin tapi nggak bisa aku dapetin karena kan aku juga hamil muda Ya, dan ya, ya. langsung langsung hamil kan nggak berapa lama gitu. Dan jadi there's a lot of things gitu dulu, jadi aku kadang-kadang bisa sampai depresinya tuh mungkin lebih ke arah kayak one day, jadi mungkin satu hari aku fine fine aja tapi besoknya tiba-tiba aku bisa keinget kayak gitu, terus aku bisa breakdown and cry gitu kayak for the whole day. Terus kok JJ yang kayak, kamu kenapa sih, kamu kenapa, you okay, kayak gitu. Terus kayak gitu, jadi kayak there's a lot of things in my mind gitu, karena memang aku punya tipe mindset tuh yang kayak ada goal gitu. There's a lot of things that I wanna achieve gitu. Tapi sekarang when I look back to my life, somehow Tuhan speak to me that um, my way, jadi the way that yang udah aku jalanin sampai sekarang ini gitu. Mungkin there's a lot of disappointment, tapi itu kan menurut standar aku, ya kan? Betul, betul. Dan itu menurut standar aku. Tapi kalau Ya, Tuhan bilang sebenarnya kalau misalnya menurut standarnya dia, it's a beautiful journey karena it's bringing me ya. closer to Him. Kalau misalnya, kalau misalnya nih aku nggak, misalnya aku sekolah di Vancouver, Hmm. otomatis pasti aku nggak mungkin ketemu Ko JJ di sini, nggak Nah, mungkin. kan itu. Nah, itu dia, ya kan. Terus kalau Ya. misalnya aku apa, kalau misalnya aku misalnya nggak married cepet segala macam, anak-anak aku apa namanya, aku nggak bisa apa, aku nggak bisa raise anak-anakku menjadi seperti sekarang ini. Maksudnya karena kan Hmm. udah terlalu late lah, udah terlalu lama gitu. Terus Hmm. maksudnya kayak there's a lot of things, dan dulu tuh aku tipe yang eh, kurang gitu bisa hormat kalau misalnya berhubungan dengan ibu rumah tangga. Karena kan keluarga aku tuh mindsetnya itu lebih ke semua wanita harus jadi wanita karir. Jadi aku kurang bisa respect sama ibu rumah tangga dulu. Oke. Nah, tapi semenjak aku benar-benar akhirnya jadi ibu rumah tangga, mungkin aku ya ada part-time sedikit lah, desain segala macam. Cuma kan maksudnya nggak full. Nah, maka aku juga depresi gara-gara kayak gitu juga kadang-kadang dulu. Nah, tapi Tuhan kasih lihat ke Hmm. aku bahwa sebenarnya ibu rumah tangga itu pekerjaannya tuh nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Kita Ya, selalu mikir kalau ibu rumah tangga itu gampang, tapi ternyata ya. pas aku jalani jadi rumah tangga itu
itu susah gitu karena Ya, kita nggak cuma mementingkan kesehatan dan anak kita sehat semua, suami kita sehat apa segala macam, nggak cuma seperti itu doang, nggak cuma kebutuhan pangan atau jasmani yang terpenuhi, tapi kita juga harus bisa memikirkan gimana caranya supaya anak kita itu bener-bener bisa, apa sih namanya, anak kita tuh bener-bener bisa grow up to be a better person in the future gitu, udah betul. menjadi anak-anak Kristus gitu loh, anak-anak Tuhan gitu. Dan itu Betul. tuh Yes. aku pas dapat kayak gitu, aku langsung kayak ngerasa aduh Tuhan, aku langsung minta maaf sama Tuhan, aku Hmm. minta maaf sama Tuhan, dan aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan ampuni aku karena aku dulu mikirnya tuh jelek soal ibu rumah tangga. Aku bilang gitu ke semua ibu rumah tangga yang ada, aku minta maaf. Tapi memang sekarang aku udah nggak pernah berpikir seperti itu, dan Hmm. aku ngerasa memang sebenarnya Tuhan membuat aku bisa sampai seperti ini, bisa berpikir Ya, seperti ini, itu karena proses ini. Jadi memang Tuhan taruh aku di proses seperti ini supaya aku bisa mengubah cara pandang pikir aku mengenai ibu rumah tangga, dan juga mengubah cara pandang aku mengenai cara raise the kids well, and then how to have a unity family juga as well. Terus gimana? Jadi there's a lot of things that there's a lot of positive and maksudnya yang kayak life changing prinsip ya, wow. yang terjadi dalam kehidupan aku semenjak aku Ya, jalani hidup ini. Jadi kalau dibilang depresi, ya udah it's okay, depresi itu memang terjadi. Cuma tapi balik manusiawi ya. lagi, ketika when you get back up and then you get back up with God, He will reveal lots of things yang you cannot imagine with your mind and with your eyes. Ya, You cannot imagine, you cannot ya. imagine. Jadi seperti itu gitu. Jadi apa namanya? Saya tuh ngerasanya luar biasa banget ya Tuhan pakai. Maksudnya hal-hal itu, justru hal-hal down aku itu dipakai untuk mendewasakan diri aku, itu amazing. Wow, amazing. Hmm. So, Cici, how did you meet Ko JJ actually? Oh, iya. Masih Ini banyak yang belum actually tahu. banyak yang belum tahu ya, juga penasaran kali ya. Jadi ceritanya begini, apa? Kalau cerita, jadi sebenarnya aku sama Ko Jeje tuh kayak dijodohin sih sebenarnya. Oke. Dijodohin sebenarnya. Jadi lucu banget ceritanya. Jadi dulu tuh apa namanya? Aku jadi my dad sama my dad kan dokter juga, spesialis internis Oh, juga ya kan. oh, really? Wow. Iya, sama kayak dokter Yanto. Jadi kalau misalnya dokter-dokter kan suka ada disuruh dikirim kayak simposium ke luar negeri, sering banget Aha. kan. Iya, Dan iya. my dad itu sering dikirim ke luar negeri, ya. Terus di situ juga ada dokter Yanto juga, gitu kan, sama-sama spesialis internis. Jadi simposium yang Wow. dipergiin tuh sama gitu kan. Hmm. Nah terus jadi mereka tuh udah kenal sebenarnya. Jadi sebelum aku kenal kenal sama JJ, JJ Hmm. itu my dad sama my mom sama dokter Yanto sama sama Mami Olivia itu udah kenal for 8 to 10 years. Mereka udah Wah, kenal, tapi mereka sama-sama nggak tahu kalau ya ini punya anak cowok, ini punya anak cewek, dan nggak kepikiran juga oke. buat jodohin anaknya sama sekali gitu. Cuma Iya, mereka iya, iya. kenal karena Oke. satu sama-sama dokter kan, sering ketemu simposium, Hmm. terus kedua sama-sama di pelayanan di gereja Under Paniko. Oke. Jadi pas Oh, dari kan Gilbert my dad, pindah ke Paniko ya? enggak, my dad bukan di gereja Gilbert, my dad kan di gereja GBI Karsa Pemuda, itu benar-benar Under Paniko kan. Oke, oke, oke. Jadi pelayanan di gereja dulu orang bilang JHCC. Jadi dari Karsa Oke. Pemuda kan pindah ke JHCC kan. Nah, di Hmm. situ kita pelayanannya. Jadi kayak gereja utamanya, justru kan dulu Paniko gereja utamanya di situ. Nah, my dad Oke. tuh diakennya, my dad sama memang diaken di situ. Oke, oke. Jadi kan karena mungkin sama-sama, maksudnya under satu payung yang sama, terus Hmm. sama-sama dokter, jadi tuh ngomongannya nyambung kan, jadi tuh sering ngobrol Betul. apa segala macam gitu. Nah sampai suatu saat, nah itu pas aku lagi kuliah, nah aku Hmm. diajak temen aku, kamu Hmm. mau nggak pelayanan jadi singer di gereja PRJ, GBI PRJ. Terus Ah, kan aku bilang, serius? my mom, iya diajak sama Wow. temen aku dulu Oke. yang main keyboard gitu. Terus Oke. aku bilang, coba deh aku tanya my mom, aku bilang gitu kan. Aku juga nggak kenal dokter Yanto, aku nggak kenal dokter Yanto sama sekali. Oke, oke, Aku oke, tanya my oke. mom ya, terus aku Ya, ngomong my mom bilang, oh GBI PRJ itu kan ya. yang gembalanya dokter Yanto, itu kan teman mama sama Dedi
gitu kan. Dia bilang, udah nggak apa-apa mama gitu, kamu Iya, iya, nanti iya, kalau iya, terus. pelayanan di sana ketemu dokter Yanto, kamu Heeh. sampein salam ya, bilang anaknya dokter Albert, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Terus, oh terus. oke, ya udah deh. Akhirnya aku Ya, okein tuh temen aku, ya udah boleh gitu. Terus akhirnya pelayanan lah, terus oke. ketemu dokter Yanto terus langsung bilang, hai dok, apa dapat salam dari Dedi sama Mama gitu, dokter Albert sama Bulani, aku bilang gitu. Terus kayak dokter Yanto, oh anak kamu anaknya dokter Albert ya, iya, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh iya 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 iya, dia bilang gitu kan. Nah Hmm. terus udah waktu itu udah deh dari situ somehow eh, aku juga nggak tahu gimana, tiba-tiba tuh dokter Yanto tuh pinter. Dia tuh kayak ada trik-trik gitu loh. Jadi somehow nggak Trik tahu apa? gimana tuh aku kayak di Heeh. semenjak dari aku pelayanan di sana, dokter Anto tuh sering Oke. sering iniin kita, sering kontak keluarga kita gitu, kayak tiba-tiba, anak Oke. kamu pelayanan di tempat aku ya, gini-gini, atau nggak sudah diajak, yuk makan bareng gitu, makan bareng di Oke. mana, terus udah gitu, aku traktir di mana, terus atau enggak, waktu itu aku pergi kemana, jadi pokoknya, jadi kayak bareng terus gitu, aku kayak Bareng-bareng ngerasa, terus. nih orang baik banget ya gitu Iya. kan, maksudnya mungkin karena juga ngelihat oh nih anaknya pelayanan di tempatnya dia, jadi mungkin dia take care atau gimana, anak temennya pelayanan di tempat dia, jadi mungkin dia take care atau Iya, gimana iya, gitu. iya, Ternyata iya. pas udah Hah? pelayanan, halo, ya setelah setelah aku udah pelayanan setengah tahun di sana, Heeh. nah terus Heeh. tiba-tiba tuh dia, nah waktu itu aku kan mulai pelayanan tuh pertengahan tahun, nah akhir tahun tuh Oke. Desember, tiba-tiba dokter 2000 berapa Yanto itu tuh? WhatsApp, apa 2000 berapa ya, 2005 2005 Oke. Oke, iya, oke. ya nggak sih ya 2005 ya, iya iya 2005 2005 atau 2006 ya, aku lupa. Nah terus udah gitu si Oke, dokter antar Yanto segitu lah. bilang, Heeh. SMS my mom atau my dad gitu, anak Heeh. aku yang dari Amerika pas lagi mau balik nih liburan, dia bilang gitu, yuk kita keluarga Heeh. makan bareng lagi yuk gitu kan. Terus kita Iya, pikir, iya, iya. ya udahlah, maksudnya kan udah biasa nih makan bareng gitu kan, ya udah deh bolehlah kita kita pergi makan gitu kan. Nah disitulah ternyata kaget pas Hmm. datang-datang kita diajak di tempat makan tuh yang fine dining gitu, Oke. potongan fine dining. Kita kan belum Heeh. pernah makan di situ. Terus aku Heeh. lupa di William Wongso di mana gitu, terus fine dining. Terus sudah fine dining, terus somehow tempat duduknya di set up jadi aku duduk di sebelahnya Ko JJ Wow, gitu. Kan udah kenalan terus kayak luar oke, biasa. kok a bit awkward ya, ini ada apa ya gitu. Iya. Ada apa gitu kan. Terus ternyata ya udah, terus Ko JJ ngajak ngobrol, terus aku bilang nih orang kok Heeh. orangnya oke juga ya, maksudnya kalau ngobrol kok nyambung banget nih gitu, terus Nyambung ya. kok Iya, kayaknya iya, enak iya, iya. banget diajak ngobrol apa segala macam gitu kan. Ya Iya, udah iya, dari iya. situlah sebenarnya kayak ada perjodohan tersembunyi. Terus udah berapa hari kemudian akhirnya Ko JJ minta nomor telepon Heeh. aku dari papinya, terus dia Hmm. kontak aku telepon, terus kita teleponan, pertama kali teleponan tuh bisa sampai 8 jam atau apa, ya udah, terus habis itu ya itu aja, lanjut aja gitu, soalnya aku ngerasa Wow. kok pacaran sama dia enak, karena dulu tuh sebelum-sebelumnya tuh aku kalau pacaran aku tuh selalu harus backstreet, karena my Iya. parents nggak, my dad sih, especially my dad itu, karena aku anak cewek pertama ya, jadi my dad tuh Heeh. very protective, jadi dia tuh nggak, Oke. jadi kayak pacaran tuh orang tuh nggak boleh masuk ke rumah. Jadi kan kadang-kadang dulu sering orang tuh datengin ke rumah gitu kan, datang-datang ke Heeh. rumah gitu, Iya, iya, iya. cowok-cowok atau gimana. Nah itu my dad tuh nggak boleh sama sekali, tidak ada yang boleh memijakkan kaki dalam rumah. Jadi kalau mau ketemu, aku pun nggak boleh keluar dari pagar. Jadi gini, jadi aku di dalam pagar, dia di luar pagar. Jadi kayak orang di penjara, ngerti gak? Terus malam-malam terus jadi kayak Iya, gigit iya, iya. nyamuk. Iya. Jadi dulu tuh kayak gitu sistemnya Biar my nggak dad betah gitu. Nggak lama-lama. boleh. Hah? Biar nggak betah lama-lama ya. Iya biar gak betah lama-lama gitu, di ngapelin orang itu biar gak betah lama-lama. Nah jadi dulu kayak begitu. Terus jadinya, tapi kok yang kali ini pacaran sama yang kali ini si Ko JJ kok lebih Hmm. enak ya orangnya. My dad ya udah nggak apa-apa masuk ke rumah, walaupun mungkin awalnya my dad tuh rada-rada kesel gitu loh, maksudnya aduh nih cowok siapa sih deketin anak gue gitu, cuma tapi dia nggak enak negor karena ini anaknya temen dia. Betul, betul. Jadi dia nggak enak ditegor, Jadi jadi VIP pinter juga access. dia masuk. Iya, ada dapat VIP akses dia. Tapi dari situ
Jadi lebih enak. Dulu tuh aku apa-apa Iya, tuh mesti backstreet, apa-apa tuh kayak mesti bohong-bohong gitu kan, yang sebelum-sebelumnya. Terus pokoknya kalau ketahuan ngamuk, my dad gitu, diambekin gitu. Cuma iya. ya lucunya pas sama Ko JJ ini ya dia bisa lancar kayak begitu. Terus udah gitu kan Ko JJ tipe yang orang pinter ngerebut hati orang tua. Jadi Heeh. sebelum, kalau misalnya nih aku mau pergi, kalau biasa kan kalau orang pacaran kan ya udahlah sama si cewek itu ya gitu kan. Nah kalau JJ beda. Jadi pas aku mau pergi, misalnya aku mau diajak pergi, nah Hmm. eh, dia tuh bisa sebelumnya dia WhatsApp dulu, enggak SMS, dia SMS my mom sama my dad dulu, dia SMS, Om, Tante, saya mau pergi, maksudnya saya mau ngajak Farah pergi ke sini. Terus Mm-mm. nanti saya pulangin jam segini, saya minta izin ya Om, Tante gitu. Dia selalu begitu. Oh, oke. Terus nggak cuma begitu doang, dia nggak cuma begitu doang. Setelah aku udah pulang, jadi pulangnya tuh harus Hmm. sesuai dengan waktu yang dia udah kasih tahu. Saya pulangnya nanti jam segini, On dia time, on tulis time. kan. Nah, dia on Iya. time, udah on time. Nah, dia udah pulangin, terus dia SMS lagi. Om, Heeh. Tante, terima kasih ya, saya udah boleh pergi sama Farah hari ini. Begitu, pinter gak? Pinter Makanya sekali gimana patut nggak? ditonton gamenya. Pinter banget. Makanya gimana orang tua nggak calon mertua nggak luluh tuh gimana caranya Ini coba? Ah, itu dia. My mom Jengko udah langsung, wah jajan oke baru dah oke tahu. nih sama yang ini udah oke lah my mom kayak gitu. Iya, iya, Walaupun iya. my dad waktu itu awal masih sebel-sebel, cuma my mom udah ribut jadinya, aduh ini anak oke banget. Jadi udah kayak ngomongin terus ke my dad, jadi my dad juga jadi udah diem aja. Oke. Jadi gak bisa ngamuk dia. Hebat, Pinter, hebat. pinter. Ya, ya Luar pinter. Ya, begitulah biasa. ceritanya lucu sih. Jadi jadi Audi apa singer itu langsung masuk gitu aja sih jadi singer karena diajakin atau ada like Iya, apa karena diajakin. Jadi dulu tuh yang pemain keyboard temen aku itu, jadi dia udah lumayan sering main di PRJ dan dulu kayaknya sistemnya PRJ masih belum seperti sekarang gitu. Dulu kan PRJ masih Hmm. yang di JI Expo ya, kalau nggak salah. Oh, Nah, JX. JI, Ya, 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 ya. I know. ya yang di atas, yang di lantai paling JX. atas itu, jadi masih belum Ya, ya, terlalu ya, besar I know, I know. juga. Iya. Jadi tuh maksudnya dulu juga mungkin apa namanya masih butuh banyak pemain-pemain musik atau apa. Jadi tuh ada beberapa Betul, yang betul. memang gitu. Dan mungkin Dulu kan juga ada service English juga dulu. kenapa? Dulu ada English service juga dulu di PRJ waktu di JX Expo. Iya ya, ada English service ya. Aku lupa Iya, ingat. Aku udah lama banget. ada dulu pagi. Udah lama banget. Iya, jadinya tuh waktu itu dan mungkin karena pas tahu aku itu anaknya temennya dia kali. Jadi Mm-mm. boleh-boleh pelayanan di sini gitu. Jadi mungkin lebih ke arah kayak begitu kali ya dulu. Gitu. Kalau Hmm, sekarang kan beda ya. Sekarang udah lebih ketat mungkin kan karena juga iya. kan Sekarang GBK aja Audi. udah lebih gede. Segala macam. Jadi juga nggak bisa sembarangan orang gitu. Kalau dulu tuh masih dari kecil, jadi masih oke gitu. Wah, Mm-mm. berapa tahun sih pelayanan in PRJ? Oh, aku pelayanan lumayan lama ya. Jadi aku pelayanan ada sampai eh pokoknya sampai aku sebelum merit lah. Jadi ada dari aku merit tahun 2009. Setelah itu kan aku Singapura, pindah Singapura karena aku kan dulu kerja di Singapura ya, Oh, di iya. BNP Paribas. Jadi aku dibawa ke sana kan. Jadi Oh, aku nggak pelayanan lagi di PRJ, tapi pas setelah 2 tahun kemudian kan kita for good ke Jakarta sini. ke Jakarta. Nah, nah di situ aku pelayanan lagi sampai Sebelas berarti ya? sampai berapa lama? Apa? Kenapa? Ci, 2011 berarti ya? Ya, ya. 2011. 2000, ya 2011 mulai pelayanan lagi gitu. Cuma tapi udah nggak seintens zaman dulu pelayanannya gitu. Mungkin karena udah ada anak kan. Semenjak Mm-mm. pas balik ke Jakarta itu udah ada anak, udah jadi lebih fokusnya lebih ini nggak mau ngambil jam pelayanan terlalu banyak. Kasihan anaknya soalnya, kasihan Nicole waktu itu gitu. Wow, I nggak pernah tahu loh Ci, you are a, singer dari zaman J Expo lagi. Because I was the member Iya. from J Expo. Oh, kamu juga dari JI Expo. Iya, dari zaman J Expo tuh Oh, 2007 atau 2006 gitu, sekitar segitu. oh iya, aku 2000, berarti aku dari tahun 2005 pertengahan sampai tahun 2009 Wah, pertengahan. Iya, sampai tahun, iya iya, enggak, sorry. Aku tahun 2008 aku sempat ke Beijing. Aku sekolah di sana. Terus udah gitu tahun 2009 balik ke sini lagi sih, pelayanan lagi. Sebelum akhirnya sekolah apa merit juga pindah di ke Beijing? Singapura.
Bahasa Bahasa Mandarin. Mandarin. Oh, Iya, cuma kalau ditanya sih sekarang aku udah nggak dibilang lancar banget sih enggak. Cuma lumayan banget dari nol sih, aku bener-bener dari nol banget karena keluarga aku sama sekali nggak ada yang ngomong kan. Hanya dalam hmm, waktu 4,5 bulan ya, satu semesternya tuh di sana 4,5 bulan hitungannya. 4,5 bulan lumayan dari bener-bener nol sampai lumayan denger-denger itu dikit bisa tuh bisa ngomong dikit-dikit gitu itu cepet sekali sih sebenarnya dibanding orang les Mandarin di sini kalau menurut aku ya iya. cepet sekali. Mm-mm. So, Sebenarnya aku that, pengen setahun. Cuma okay. waktu itu Ko JJ udah ribut suruh aku balik karena kita mau merit tahun 2009 ya. Jadi dia udah ribut. Oh, Ah, jadi suruh aku nanggung balik. kan? Iya, jadi nanggung. Jadi cuma satu semester. Kalau semester lebih Aduh. sebenarnya. Begitu. Hmm. So, Ci is Ya. becoming a Ya, singer di PRJ itu pelayanan pertama you apa sebelum jadi singer di PRJ di you have ever pelayanan sebelumnya? pernah pelayanan. Dulu tuh aku guru sekolah minggu. Percaya atau enggak? Oke. Dulu aku Wow. guru sekolah minggu di JHCC. Dan dulu Oke. aku jadi guru sekolah minggu tuh lumayan lama. Jadi dulu dari lebih tepatnya sih asisten guru sekolah minggu. Hmm. Heeh, jadi dulu lama sekali. Aku ada berapa tahun ya dari aku SMP, dari aku SMP sampai aku iya sampai aku SMA sampai awal-awal kuliah. Aku Hmm. jadi guru sekolah minggu lumayan lama. Ada 6 7 tahun. Iya, ada 6 7 tahun gitu. Seru juga Oke. sih. Padahal aku dibilang suka anak kecil, aku biasa aja sebenarnya. Aku bukan tipe yang benar-benar suka banget sama anak kecil gitu. Cuma somehow waktu itu karena mungkin ada satu alasannya juga karena aku daripada aku nganggur nunggu 3 jam Hmm. kebaktian orang tuh Hmm. nungguin tua apa orang tua aku ya udah aku Hmm. juga akhirnya pelayanan juga gitu which is pelayanan sekolah Betul. minggu jadi buat kill time juga sebenarnya kayak gitu jadi me and my brother jadi sama-sama guru sekolah minggu asisten guru sekolah minggu dulu jadi sebelum akhirnya my Oke. brother pergi ke luar negeri. Oke, wow. Mm-mm. So dari situ baru slowly slowly jadi singer. Terus sekarang you nggak kepengen lagi gitu, Ci, Iya. like new pelayanan atau apa gitu? Sekarang so far sih yang kita lakukan di Fuse itu aku sih anggapnya pelayanan ya gitu. Iya Jadi betul. I bukan know lagi like. ya, jadi it's not talking about pelayanan mimbar lagi. Jadi I think it's a Mhm. different season of my life Mhm. sebenarnya. Sebenarnya di Fuse pun juga ada sekali-kali yang mungkin ya we can call it like pelayanan mimbar with Fuse Life gitu kalau misalnya kita ada acara-acara tertentu ya. Iya, iya, I know. Cuma tapi cuma kalau for me, Hmm. personally, what I'm doing now itu mungkin lebih ke arah sesuatu yang sebenarnya nggak kelihatan di mata orang, tapi cukup Betul. esensi. Cukup esensi Yes. dan benar-benar kena ke personal masing-masing Betul. daripada Mhm. orang itu sendiri. Karena we talking about life, we talking Ya. about gimana cara kita take care of them daily supaya Mhm. um, apa namanya mereka bisa mengenal Kristus, mereka mengenal apa mempunyai rema bersama dengan Tuhan. Itu dia sih Iya. sebenarnya. Jadi kita membawa dia untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu begitu luar biasa dan Yes. dia Betul. benar-benar seorang individu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jadi I think for me is sebuah pelayanan yang benar-benar mengena banget dan amat sangat tepat sasaran gitu. Aku sih Wow. ngerasa seperti itu what I'm doing with Ko JJ right now gitu dan sekarang Mhm. sih kita sih lagi seasonnya lagi itu sih gitu. Betul. Jadi Wah. never stop nggak jadi bukan berarti dengan aku nggak pelayanan mimbar lagi bukan berarti aku berhenti pelayanan aku tetap Betul, pelayanan betul. kok tetap Mhm. pelayanan but in the different different type aja. Mm-mm. Oke. So, Iya, chicken you pernah like go through many kekecewaan gitu in your life, like many iya. disappointments. Mm-mm. Kan ini ya hal yang agak mengecewakan gitu. Menurut you gimana sih cara you sustain that kekecewaan gitu? Like I mean like cara you biar tetap go through. Mungkin ada beberapa tips yang you bisa kasih ke zaman sekarang kan anak-anak muda like sedikit kecewa dikit mereka udah nggak mau lagi. Iya, Like I pun betul betul. somehow yang tentang college gitu sebenarnya sempat terjadi juga sama like I kepengen learn teologi di sekolah yang mana. Cuman I Mm-mm. berdoa berdoa tapi I try and it gak berhasil
So Tuhan Ya. kasih tempat yang lain, which is menurut I timingnya everything lebih comfortable juga. Cuma kadang kita Mm-mm. ngotot maunya hal tertentu, tetapi rencana Ya. Tuhan bukan itu yang buat kita. Jadi gimana sih buat kita yang generations yang kadang kalau kita nggak dapat apa yang kita mau tuh kita jangan sampai disappoint sama Tuhan, kita tetap bisa trust sama Tuhan, terus tetap bisa surrender completely sama Tuhan. Ya. Nah, kalau soal kekecewaan, I think nomor satu poin yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa sebenarnya nggak cuma kita, ngerti nggak? Betul. Nggak cuma Hmm, kita yang mengalami problema ini. iya, Dan banyak di luar sana yang mungkin mengalami problema yang jauh lebih besar daripada kita, daripada apa yang kita alami. iya, Itu sebenarnya satu hal itu yang mesti kita tanamin dulu terlebih. Jadi kita sadar bahwa sebenarnya kita kan selalu kalau misalnya kita mengalami kecewaan, kita kan akan berpikir bahwa kita yang paling menderita, kita yang paling begini, kita pokoknya kita gitu kan. Jadi kayak kita iya, tuh iya, iya, bener-bener iya. pity ourselves so much. Heeh, Itu heeh, what heeh. itu apa yang itu apa yang aku alami sih. Aku ngerasa kayaknya aku paling failure, aku paling ini segala macam. Tapi kalau ketika kita pikirkan bahwa sebenarnya di dunia ini tuh ada jutaan orang, ada puluhan juta, ratusan juta orang, dan Iya, di antara sekian banyaknya orang itu ada banyak juga orang yang mungkin mengalami hal yang jauh lebih 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 parah daripada betul. daripada aku sebenarnya gitu. Yes, Dan yes. jadi aku pikir jangan mengasihani diri gitu. Kenapa? Karena banyak orang juga mengalami hal yang lebih buruk bahkan gitu. Justru kamu di saat-saat seperti itu, kamu harus mengucap syukur dan mungkin apabila hal itu masih belum berhasil, itu adalah saat-saat kamu untuk introspeksi. Apa yang kurang, apa yang belum, apa yang kurang dalam diri aku gitu loh. Misalnya apa mungkin karakter aku, apa mungkin cara berpikir aku, apa mungkin orangnya sombong, atau mungkin ternyata kita orangnya kurang bisa apa sih namanya kurang bisa manage waktu atau apa segala macam. I think there's a lot of problem yang happens to our life. It's because kita punya kedewasaan tuh masih belum sampai situ gitu. Betul, Jadi dari betul. situ kita harus belajar introspeksi diri and trying to get to know ourselves first gitu. Ya, Jadi dari situ kalian akan tahu, oh kalau misal aku kurang di bagian sini, oh that's mungkin aku mesti lebih equip di daerah sini. Kalau aku kurang daerah mm, sini berarti aku mesti lebih equip daerah mm, sini. Jadi and then do the action. Dan mm. nggak cuma itu doang, balik lagi, setiap kali kita selalu merasa down, kita harus selalu ingat bahwa di dunia ini manusia akan selalu mengecewakan. Tapi Betul. ada satu individu yang nggak akan pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Iya, ketika mata kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, itu iya, pasti kita punya problem mungkin berat, kita jalanin itu berat. Tapi ketika kita iya. berjalan bersama Tuhan, itu somehow Tuhan tuh angkat sedikit beban itu, jadi memberikan kita ada pengharapan Amen. Iya. gitu. Yes, Memberikan kita yes. pengharapan dan memberikan kita keinginan untuk terus maju, untuk bisa maju. Jadi bukannya kita benar-benar terpuruk sampai jatuh-jatuh Mm, banget, tapi Tuhan tuh mm. nggak pernah bikin kita sampai terpuruk. Jadi itu sih, itu Wow. pedoman aku. Dan juga yang ketiga, kalau misalnya itu kan satu tadi kita harus prinsip kita, cara berpikir kita harus diubah. Yang Mm, kedua juga yang tadi kan aku bilang harus ingat bahwa sebenarnya hanya satu orang yang tidak akan pernah mengecewakan yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus betul. berpegang terus pada Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, apabila kita dalam suatu masalah atau apa yang bikin kita sampai depresi, sampai 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 stres atau gimana, ingat it's okay. Sebenarnya it's okay Iya, to be to untuk breakdown and cry, it's okay. Itu iya. natural manusia. Kita harus mengeluarkan emosi kita. But kita harus punya deadline. Jangan sampai kita terus berlama-lama dalam kesedihan kita. Itu nggak baik, itu nggak Betul. sehat. Betul, yes. Jadi kita harus Yes. bikin deadline dalam diri kita. Oke, Mm, kita pikir oke, it's okay kita sedih mm. sekarang. Tapi gue harus punya deadline. Dalam minggu depan gue nggak boleh sedih lagi. Gue harus harus stand up. Gue harus coba cari apa segala macam. Jadi harus kita punya deadline. Jadi I think it's good to make a deadline to yourself. Jadi jangan terlalu berkubang pada permasalahan yang sama sampai akhirnya kita nggak bisa move on gitu. Ini Wow, sih, itu amazing. sih ya itu 3 poin sih, 3 poin yang aku jalanin, yang aku dapatkan dari perjalanan aku sendiri, perjalanan hidup aku sendiri, gitu. Dan Wow, juga mungkin yang keempat kalau mau ditambahin, count boleh. your blessings, count your blessings Yes, until now. setuju. Jadi, Yes. jadi kadang-kadang kita tuh selalu mengasihani diri kita sampai kita tuh merasa hidup kita paling Mm, miserable, pada sebenarnya mungkin hidup kita tuh ada hal-hal masih positif tinggi. yang sebenarnya kita bisa grateful
Jadi ketika Ya, kita try to count your blessing, dari zaman dulu mungkin aku hidupnya nggak susah-susah banget atau mungkin apa kita makan juga gampang apa jadi itu there's a lot of small things yang kita bisa blessing gitu loh kita bisa grateful of jadi itu dia sih empat hal itu. Cici, Mm-mm. this Ya, Instagram kan ada time limitnya nih. Nah, mereka lagi ya, show I think around 30 to 20 second lagi ini mau selesai. J- mm-mm. Jadi I think I will end now, abis itu nanti you enter